Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kali ini kita akan ngebahas terkait Q&A yang udah kalian tanyakan ke kakak postingan YouTube beberapa hari yang lalu. Kurang lebih ada 90 komentar yang kalian tanyakan kepada kakak, dan isinya memang ada beberapa yang sama. Dan di video kali ini kakak akan filter pertanyaan tersebut secara random. Semoga pertanyaan kalian bisa kakak jawab dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin pastinya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, kak, kira-kira tahun ini psikotesnya ada tes gambar atau tidak ya? Yang bertanya dari Zaitaza. Oke, jadi untuk psikotes itu teman-teman sesuai dari kampusnya masing-masing. Kenapa kakak bisa bilang sesuai kampusnya masing-masing? Jadi setiap kampus itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Keinginan untuk menjadikan seorang tarunanya itu kemungkinan besar sih di sebagian tempat akan ada yang namanya tes gambar ini teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ferdi Nauliandi. Siap kak, izin bertanya, kak, tipsnya dong untuk psikotes dan agar tidak grogi saat wawancara kak. Terima kasih. Tips yang pertama untuk psikotes teman-teman. Untuk psikotes sendiri, kan kakak udah jelaskan di video-video sebelumnya, psikotes itu bukan benar ataupun salah. Bagaimana kalian menjadi diri kalian sendiri dan memahami apa yang harus kalian kerjakan dengan cara yang pertama pasti berlatih. Lalu yang kedua adalah waktu istirahat yang cukup, tidak bergadang sebelum hari hanya teman-teman. Itu tips yang paling penting karena kalian harus fokus di mana kalian mendengarkan apa instruksi dari panitia tersebut. Jangan sampai kalian karena ngantuk kalian tidak mendengarkan instruksi yang telah diberikan seperti itu. Nah, untuk wawancaranya sendiri, wawancara itu hal wajar banget dan manusiawi. Misalkan kalian merasakan grogi, tapi grogi itu bisa ditutupi dengan apa coba? Nah, yang pertama adalah dengan kalian banyak baca doa, mendengarkan musik sebelum kalian melakukan tes, dan yang pasti tutup grogi kalian dengan senyuman, karena senyuman bisa menutupi rasa grogi tersebut. Dan percaya aja kalau kalian itu bisa lakukan gitu dengan senyuman itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga dari Yusran Bucek. Izin bertanya kak, misalkan kita memilih Volbeat pusat tapi kuota pusat sudah penuh, apakah ada kemungkinan kita dilempar dan disandingkan ke Volbeat daerah? Terima kasih sebelumnya. Jawabannya untuk Yusran itu bisa banget dan sangat bisa kemungkinan terjadi. Untuk detailnya nanti akan kita bahas di sesi-sesi akhir ya, karena ini kita khusus untuk Q&A terlebih dahulu. Yang pasti kakak udah menjawab jawabannya dan itu bisa teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Aditya Asian. Kak, tolong infonya dong tentang pernyataan pindah prodi dong. Oke, nanti juga kita bahas kenapa ada surat pernyataan pindah prodi. Oke, di sesi akhir ya. Lanjut lagi pertanyaan dari Arif Januar. Kak, untuk komposisi nilai pantuhir untuk Volbeat itu seperti apa ya? Apa benar 40% dari SKD dan 60% dari hasil tes kita sama tab psikotes dan wawancara? Baik, jadi untuk hal ini banyak info yang beredar, 40% untuk SKD dan 60% untuk tes lainnya selain SKD. Kalau kakak sih mungkin aja seperti itu, 40 dan 60, tetapi kembali lagi kebijakan itu ada di Kementerian Perhubungan, dimana dalam hal ini BPSDM Perhubungan yang melakukan kait regulasi-regulasi tersebut. Jadi bisa benar dan bisa juga tidak, tergantung situasi dan kondisionalnya teman-teman. Tapi biasanya kemungkinan akan seperti itu sih. Pertanyaan selanjutnya dari Nadila Caurita. Kak, izin bertanya, sistem penerimaan charter tahun ini kayak gimana ya? Pak, ada yang bilang katanya perankingan nilai SKD. Kalau emang benar nilai SKD terendah yang keterima di SCTD tahun ini berapa? Oke, sampai saat ini pun kakak belum tahu berapa nilai terkecil atau terendah SCTD untuk SKD-nya, karena pengumumannya aja itu berbeda seperti tahun lalu teman-teman. Sekarang kan semua aspek dinilai, semua aspek menjadi menjadi landasan seperti prodinya, jurusannya, lalu kotanya dan lain-lain lah. Itu menjadi acuan. Kalau tahun kemarin kan tidak, itu nasional. Jadi yang kecil ya dari bawah, yang paling atas ya nilai tertinggi gitu. Jadi kita gampang ngebedainnya. Tapi untuk tahun ini memang kakak juga nggak cross check berapa nilai yang paling kecil seperti itu. Kak, izin bertanya, jika kita sudah diterima di universitas atau di satu instansi, apa kita masih bisa ikut daftar ke sekolah kedinasan selagi kalian tidak memiliki ikatan atau seperti MOU kerjasama? Itu kalian masih bisa. Contoh, kakak punya junior, dia itu di bawah kakak 1 tahun untuk di SCTD ya. Kakak angkatan 35, dia angkatan 36. Setelah dia masuk SCTD, kakak coba tanya satu persatu adik-adik kakak itu, dan salah satu adik kakak cerita kalau dia sudah pernah kuliah di IPB dan sudah masuk semester akhir. Dia coba-coba tes di SCTD,
banyak malah dia ngambil SCTD. Di IPB sudah semester akhir ya dia tinggalkan demi masuk SCTD kayak gitu. Dan itu bisa teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Little Sia. Saya gagal di tes Samapta dan kesehatan tahun ini. Sumpah sedih banget, gimana ya cara biar cepet move on dan semangat lagi ngejar tahun depan. Untuk Little Sia namanya di sini. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan coba kamu lakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, ya kalian main sama temen gitu. Dan ini sebenarnya bukan terjadi sama kamu aja. Ini terjadi juga terhadap orang yang kakak kenal lah ibaratnya. Kakak punya tangga ibaratnya dan dia juga tidak masuk seperti itu. Kasarnya seperti itu. Sama, dia pun bahkan tidak mau kuliah umum atau universitas. Dia maunya sekolah kedinasan yaitu STD dan kakak coba arahin dia, yaudah kamu coba aja di sekolah lain seperti di PPI Madiun, di penerbangan, di Tegal dan lain-lain. Dia nggak mau, bahkan dia tuh memang benar-benar nggak mau reguler, dia nggak mau di sekolah lain, dia maunya cukup di STD. Sampai akhirnya dia bingung seperti apa. Akhirnya dia coba ngobrol sama kakak, ya udah kakak jelasin, kakak motivasi sedikit dan alhamdulillah dia mulai mengerti gitu dan mulai menyadari. Akhirnya hal yang dia lakukan adalah dia les bahasa Inggris teman-teman, karena les bahasa Inggris itu memang bagus dan menjadi nilai plus, apalagi nanti kalau kalian sudah kerja teman-teman kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Fahrul Ramadan. Kak, untuk menambah berat badan menjadi ideal dengan tingginya bagaimana ya? Oke, cara sederhananya untuk memberikan tubuh yang berisi gitu misalkan. Dulu tuh kakak kurus banget, tetapi karena kakak rutin olahraga, yang pertama olahraganya adalah push up, ditambah lagi kalian angkat beban seperti barbel. Kakak juga beli barbel sendiri dan setiap mau mandi itu pasti kakak olahraga dulu. Entah push upnya 30 kali dan angkat barbelnya berapa kali set, itu rutin dan itu otomatis akan menambah berat badan. Walaupun lemak kalian tidak ada, pasti berat badan kalian nambah. Nambahnya itu bukan karena lemak, tapi karena massa otot kalian yang membesar. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk tinggi sendiri, kalian bisa coba seperti berenang, lari juga penting banget, dan kalian apa sih tuh kayak lompat-lompat seperti itu. Itu penting. Itu bisa menambah tinggi kalian teman-teman. Ditambah juga seperti olahraga kayak basket dan hal-hal lainnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Kunto Arsandi. Siap izin kak bertanya, misalkan saya ikut tes di tempat lain, apakah tesnya beda kak sama yang di SCTD? Jadi setiap sekolah itu kriteria masing-masing ya. Otomatis jika kalian daftar di SCTD tapi tesnya di tempat lain, berkas kalian itu akan dikasihkan ke SCTD dan penilaiannya itu akan dari SCTD, bukan dari tempat tersebut teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andi Fatawari. Kak, izin bertanya, kalau gigi ompong 2 bisa masuk SCTD, apa harus pakai gigi palsu dulu? Nah teman-teman, jadi yang kakak tahu adalah toleransi gigi ompong itu ada 4, kanan kiri atas bawah gitu. Itu ada 4. Kalau lebih dari 4 itu sangat kemungkinan susah untuk ada toleransinya karena udah terlalu banyak yang ompong. Tapi kalau masih 2 itu masih bisa teman-teman. Dan dengan catatan kalian harus diimbangi dengan kesehatan lainnya, itu baik-baik saja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kyozu ID. Izin bertanya kak, untuk lulusan SMK teknik, saya dari teknik komputer, apa peluangnya kecil atau malah nggak bisa kak? Oke kakak, sampaikan kalian bisa mendaftar di sekolah yang kalian inginkan dengan catatan kalian mampu mengikuti tesnya. Contoh seperti SKD. SKD itu kan ada TWK, wawasan kebangsaan, TIU, dan TKP dan lain-lain. Dengan catatan kalian harus bisa. Lalu misalkan nanti di tahun 2020 itu sudah ada lagi namanya tes TPA, kalian harus bisa. Kalian setidaknya kalian bisa bahasa Inggris, fisika, bahasa Indonesia, dan matematika. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua sama rata, tetapi kembali lagi berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari IGD Aditya Sastrawiguna. Kak, wawancara harus cepat kah? Oke, jadi untuk wawancara itu sebenarnya nggak harus cepat, tetapi minimal kalian rapih teman-teman. Rapih yang dimaksud adalah potongannya tidak aneh-aneh, tidak gondrong juga, nggak perlu botak, nggak perlu cepak juga, yang penting rapih gitu loh. Karena kalian masih catar, jadi belum terlalu harus gimana-gimana, tapi disarankan untuk rapih dan pendek lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik yang kakak tunggu-tunggu untuk pembahasannya, yaitu kakak akan bacakan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Arsyad Restu. Kak, izin bertanya, kan terkait perpindahan prodi ini, semisalkan di suatu prodi A sisa orang 27, sisa orang yang lanjut tes berjumlah 27 orang dan formasi yang dibutuhkan 26. Nah, masalahnya kan sekarang ada sistem perpindahan prodi. Terus misalnya ketika selesai tes nanti orang 27 itu memenuhi syarat semua, tetapi banyak catar yang ngambil perpindahan ke prodi A tersebut dan yang mengambil perpindahan prodi tersebut itu nilainya melebihi dari beberapa orang yang mengambil prodi, apakah nantinya mereka tersingkirkan atau tidak bisa tersingkirkan kak? Oke,
pertanyaannya bagus, cuma nanti kita akan coba sedikit jelaskan ke yang secara sederhana aja teman-teman. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Andika Rahmadani. Kak mau tanya, soal surat pernyataan pindah prodi itu jika kita tidak menyetujui pindah, kemudian kita diterima yang pindah prodi tersebut, kalau kita tidak ambil, adakah resikonya? Risikonya ya nggak ada gitu loh. Kalau kalian nggak ambil, ya berarti kalian nggak lolos kemungkinan seperti itu teman-teman. Kalaupun kalian lolos di tahap akhir, pantuhir akhir, tetapi dengan catatan kalian dipindahkan ke prodi dan sekolah lain misalkan, ya otomatis ada sesuatu dan catatan kenapa kalian dipindahkan seperti itu. Entah nilainya kurang atau ada hal lain dan kalian menolak, saya nggak mau pindah pak, saya mau di sini. Dan kan di sekolah itu udah penuh, ya kemungkinan besar kalian tidak boleh lanjut gitu loh, karena di sekolah A udah penuh, kalian harus ke sekolah B, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan yang terkait ini ya, terkait surat pernyataan pindah itu, kakak sudah koordinasi sama junior kakak yang sekarang di STD, yaitu angkatan 41 kalau nggak salah, ya angkatan 41. Jadi sebenarnya surat pernyataan pindah itu bukan dari tahun ini aja teman-teman, melainkan dari tahun sebelumnya, yaitu 40 dan 41 itu udah ada. Pertanyaannya, untuk apa sih ada surat pernyataan pindah prodi gitu kan? Kenapa gitu? Nah, dari versi junior kakak yang baru masuk tahun 2019 kemarin, itu kurang lebih sependapat dengan kakak dan sepaham gitu. Kurang lebih benar apa yang dia sampaikan. Dan ini adalah kalimat yang dikirim untuk kakak terkait pembahasan hal ini teman-teman. Jawabannya adalah siap kak. Menurut saya, pindah prodi itu nilai pantuhir mereka yang sudah memenuhi, namun karena keterbatasan kuota yang ada pada prodi tersebut, makanya dia dipindahkan ke prodi lain kak. Seperti itu. Tahun lalu juga ada yang dipindahkan ke instansi lain kak. Salah satunya ke Poltrans SSDP Palembang. Dia daftar di STD, tapi dia harus pindah sekolah karena ya itu tadi, dia lolos perenggingan tapi nilainya di bawah rata-rata, dan yang sudah terpenuhi di STD itu udah full nih orang-orangnya. Dan misalkan contoh di STD membutuhkan 1000 orang, nama dia ada di 1002, otomatis nomor 1 dan 2 itu tidak kebagian kuota dan mereka harus dipindahkan ke sekolah lain, itu pun jika anaknya mau dan bersedia kayak gitu teman-teman. Jadi sangat memungkinkan jika kalian nantinya akan pindah juga sekolahnya, yang tadinya kalian daftar di STD dan kalian bisa saja pindah jadi di Palembang maupun di Bali atau di Tegal atau di Madiun. Itu bisa aja terjadi teman-teman. Dan satu hal lagi yang lucu dari Taruna Ramdan, seingat saya dia daftar di D4 Transdar kak, tapi dia menyetujui form itu, terus pas pengumuman pantuhir ternyata dia dapet di D3 Perkeretapian. Nah jadi itu tadi yang kakak sampaikan, Taruna Ramdan ini daftar di D4. D4 misalkan total kuotanya ada 2 kelas, hitunglah ada 60 orang untuk jurusan Transdar misalkan. Nama Ramdan ini ada di posisi 64, 63 atau 65 seterusnya. Otomatis kita lihat dulu nih, ternyata anak ini mau dan siap untuk dipindahkan ke prodi yang lain. Ramdan ini sudah menyetujui surat tersebut dan dari STD sendiri dicari, karena Ramdan ini nilainya 63 misalkan, jadi nggak jauh banget dari 60 ya kan, nggak di 80, nggak di 90 kayak gitu, dia masih di 60. Otomatis dia kemungkinan karena nilainya masih tinggi, dia bisa aja masuk STD lagi, tetapi dengan catatan pindah jurusan, yaitu ke D3 Perkeretapian yang ada di STD teman-teman. Ataupun dia bisa dipindahkan ke D3 lalu lintas angkutan jalan, atau yang dulu atau yang sekarang jurusan MTJ teman-teman. Tapi misalkan nama kalian misalkan ada di urutan 70-an, mungkin aja kalian tidak di STD, melainkan kalian dipindahkan ke matra lain seperti darat, laut, udara, selain STD yang pastinya. Seperti itu kurang lebih. Kelanjutannya, saya kira awalnya cuma dari D4 terus pindah ke D3 kak, tapi waktu itu saya dengar ada yang dari D3 MTJ pindah ke D4 juga, D4 Transdar kak. Kan saya jadi bingung kenapa bisa seperti itu. Nah bahkan ada taruna yang mendaftar D3 terus dia malah bisa masuknya ke D4, itu kita nggak tahu juga. Akhirnya kita bahas lagi, wah berarti itu sudah rezekinya kalau dia bisa dari D3 ke D4, karena banyak banget yang mau masuk ke D4. Wah iya kak, bener juga. Nah jadi kalau pendapat saya itu adalah tergantung dari nilai dan perankingan, dan mungkin orang tersebut nilainya ketinggian kali kak, untung aja gak masuk Akmil katanya. Ini bercandaan kami. Jadi mungkin karena nilainya tinggi di atas rata-rata, bahkan dari untuk prodi yang mendaftar ke prodi D4 pun si nilai yang D3 ini tinggi, jadi ya dia dialihkan dan yang dari D4 yang nilainya cukup rendah dipindahkan lagi ke D3, kurang lebih seperti itu. Tapi kita juga belum tahu
bukan berarti D4 itu pintar semua. Kita nggak ada yang tahu, tapi kurang lebih faktanya ada yang seperti itu, teman-teman. Nah, kakak sih setuju dengan pendapat dari adik kakak ini. Dan sedikit tambahan dari kakak adalah kenapa adanya pernyataan perjanjian ini, yang pasti itu adalah karena perankingan dan kuota, teman. Anggaplah kita bisa beranggapan kalau teman-teman tahu yang mendaftar ke STTD itu adalah kurang lebih 33.000 orang untuk daftar ke STTD, dan yang diterima hanya 1.000 orang. Jadi saingan kalian itu banyak banget, teman-teman, bukan hanya ratusan, tapi itu udah puluhan ribu. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah lain selain di STTD itu pendaftaran itu, jumlah pendaftarannya tidak sebanyak di STTD, teman-teman. Masuk akal dong. Kita ambil contoh misalkan kayak di PKTJ Tegal, misalkan di PKTJ Tegal hanya menerima ratusan, contohlah 400, yang mendaftar ya 4.000 gitu loh, atau 3.000 misalkan. Kita ambil aja 4.000 deh paling banyak misalkan, dan yang keterima 400 atau 500. Dari jumlah tersebut pasti banyak yang gugur dong, dan memungkinkan dan sangat karena jumlahnya, kuotanya di sana sedikit, gue nggak mau masuk situ, gue mau masuk jumlah kuotanya yang banyak aja, kayak gitu kan. Jadi peminatnya pun lebih sedikit, jadi makin dikit di sana. Nah, otomatis kalau jumlah dari 4.000 orang pendaftar ini banyak yang nggak lolos, otomatis siapa yang mau ngisi di PKTJ Tegal ini? Akhirnya dengan solusi yang baik dan benar, kita cari sekolah mana yang kuotanya banyak dan jumlah pendaftarannya banyak, yaitu adalah di STTD, teman-teman. Karena jumlahnya di STTD banyak yang mendaftar, kita alihkan calon taruna ini ke PKTJ Tegal. Dan begitupun dengan Matra Udara dan Laut, teman-teman. Misalkan mereka pendaftarannya sedikit dan jumlah yang daftar sedikit, terus yang lolos pun sedikit, otomatis nanti akan ada rekomendasi dari, misalkan dari sekolah STTD, dari kampus STTD, tarunanya yang kelebihan dari kuota tersebut akan dialihkan ke matra-matra yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang bisa kakak sampaikan terkait surat pernyataan pindah prodi. Semoga kalian paham. Mohon maaf kakak ngambil videonya dadakan. Ini kalau kalian penasaran, ini ada di mes, tempat istirahat kakak. Kalau kakak mau tidur, kalau kakak mau istirahat atau makan pun di tempat ini boleh. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Selamat untuk teman-teman yang lulus di tahap SKD maupun sampai saat ini sudah lulus di tahap kesehatan dan juga samapta. Kakak ucapkan selamat. Jangan lupa selalu berdoa, ibadahnya dijaga, dan yang terpenting adalah berbakti kepada orang tua agar kalian mendapatkan doa dan restu untuk lanjut ke tahap selanjutnya, bahkan sampai kalian bisa lolos masuk ke kampus yang kalian inginkan, teman-teman. Itu aja yang bisa kakak sampaikan di video kali ini. Untuk yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan sampai kalian menjadi taruna nantinya. Terima kasih, see you next time.